Sebenarnya udah banyak ya yang membahas tentang kasus yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad kaitannya dengan pencekalan yang dilakukan oleh Singapura ya. Jadi mulai dari politisi, tokoh agama, public figure sudah memberikan komentar yang beragam ya tentang hal itu. Namun dari semua komentar itu menurutku yang cukup menarik adalah komentar yang dilontarkan oleh Yusril Iza Mahendra ya. Soalnya komentarnya itu kalau aku nilai cenderung cukup jernih ya dalam menilai permasalahan itu ya. Jadi kalau Yusril itu dia berkomentar bahwa kita semestinya memang menghormati ya keputusan Singapura untuk melakukan pencekalan itu, karena sebagai negara yang berdaulat memang Singapura memiliki ya memiliki hak untuk melakukan itu ya, apapun yang diperlukan apapun yang diperlukan untuk dilakukan agar negaranya bisa, mungkin menurut persepsi mereka, bisa aman dan tentram ya. Itu adalah hak mereka. Jadi sebenarnya kita menghormati kedaulatan mereka gitu loh. Nah, lebih jauh Pak Yusril ya, nggak sopan manggil. Lebih jauh Pak Yusril itu memberikan contoh ya bahwasanya kita juga sebenarnya bisa melakukan hal-hal serupa ya. Jadi khususnya adalah kita perlu mewaspadai eh, mewaspadai tokoh-tokoh atau publik figur di luar negeri yang di sana di luar negeri itu secara terang-terangan itu mengompori eh, wilayah-wilayah di Indonesia untuk melakukan disintegrasi. Jadi ada tokoh-tokoh di luar negeri, kita nggak tahu ya siapa itu, saya juga nggak begitu menelisik, yang mengompori wilayah-wilayah di Indonesia untuk berpisah dengan NKRI. Nah, kalau menurut Pak Yusril, eh, tokoh-tokoh semacam itu tuh perlu dicekal oleh pemerintah, oleh negara Indonesia ya. Jelas-jelas itu bertentangan dengan ideologi kita, jelas-jelas melecehkan ideologi kita, khususnya sila 3 Pancasila ya, Persatuan Indonesia, bahwa NKRI harga mati ya. Nah, jadi itu adalah komentar dari Pak Yusril atau Profesor Yusril Iza Mahendra yang aku nilai cukup jernih dan berimbang ya. Nah, sedangkan lebih jauh juga, ini pendapatku ya, bahwa memang kita itu bisa melakukan hal-hal semacam itu ya untuk membela dan menjaga ideologi kita, ideologi negara kita ya. Ideologi kan ada kata ide di dalam situ ya. Jadi ide besar, tujuan besar yang ingin dicapai itu ada di dalam ideologi kita. Dan apabila ada orang-orang atau pihak-pihak yang bertentangan dengan ideologi kita dan mengancam ideologi kita, itu terhadapnya kita bisa melakukan cekal tadi ya, pencegahan dan tangkal ya. Kita bisa menolak mereka untuk datang ke Indonesia, sebagaimana dicontohkan oleh Profesor Yusril, bahwa orang-orang yang mengompori disintegrasi bangsa, yang koar-koar di dunia internasional untuk memprovokasi beberapa wilayah di Indonesia untuk pisah dari Indonesia, itu harus kita tidak izinkan untuk masuk ke Indonesia. Itu sama halnya dengan yang kemarin aku bilang di videoku yang sebelumnya ya, bahwa pasangan G itu pasangan G itu kalau kita hubungkan dengan ideologi kita, itu sebenarnya bisa kita cekal juga, bisa kita tolak untuk masuk ke Indonesia. Ya tentu dengan mekanisme yang perlu dipikirkan ya. Bahkan untuk menjaga ideologi kita,
kita itu bisa memasukkan di dalam undang-undang keimigrasian itu, maksudnya pihak-pihak atau orang-orang bagaimana saja yang tidak boleh masuk ke Indonesia ya. Kan kalau selama ini kan cekal kan memang ada yang sifatnya personal ya, jadi by order ya, atau by perintah oleh pihak berwenang, bahwa kaitannya dengan kasus ini, situasi ini, si A, si B, si C ini tidak boleh masuk ke Indonesia. Cuman bisa juga diatur bahwa secara normatif bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang seperti ini, seperti ini, atau berpredikat seperti ini, atau melakukan seperti ini, itu dilarang masuk ke Indonesia, itu juga bisa. Oke teman-teman, itu adalah pendapatku terkait dengan kasus Ustadz Abdul Somad kaitannya dengan cekal yang dilakukan, pencekalan yang dilakukan oleh Singapura. Jadi kita bisa belajar dari kasus itu ya, bahwa kita sebagai negara itu boleh saja kita melakukan hal semacam itu untuk membela ideologi kita, untuk mempertahankan ideologi kita, untuk mempertahankan cara hidup kita, untuk mempertahankan negara kita dari pengaruh-pengaruh yang dalam tanda kutip kita anggap sebagai satu ancaman ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan negara kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya.